Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ade Ardiansyah dan rekan saya Umar Faruk Zakaria dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang apa sih materi di bab 5 dan 6 dalam mata kuliah organisasi komputer. Dan Mas Umar di sini akan menanyakan seputar bab 5 dan 6 yang belum dia ketahui jelasnya. Sebaliknya, saya akan menjelaskannya tentang pertanyaan itu. Jadi, kalian yang melihat podcast ini stay fokus ya, agar bisa menerima ilmu yang manfaat ini, bro. Oke, silakan Mas Umar. Iya Mas Ade, di sini ada 3 pertanyaan yang mau saya tanyakan pada Mas Ade tentang organisasi komputer. Yang satu, apa perbedaan SSD dan HDD beserta cara kerjanya? Nah, SSD dan HDD itu cara kerjanya gimana? Saya masih kurang jelas mengenai cara kerjanya. Dan yang kedua, jelaskan apa itu magnetic disk beserta cara kerjanya. Saya belum mengetahui apa itu magnetic disk dan cara kerjanya itu seperti apa. Mohon dijelaskan ya Mas Ade. Dan yang terakhir, yang ketiga, berikan penjelasan tentang semikonduktor main memori. Saya juga kurang paham tentang semikonduktor main memori. Mungkin Mas Ade bisa menjelaskan dengan rinci ya, biar saya paham. Terima kasih Mas Ade, tolong dijawab ya. Nah, oke, terima kasih Mas Umar dengan pertanyaannya. Sebelum menjawabnya, sekali lagi kalian yang menonton ini stay fokus ya. Oke, saya menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Umar ini. Perbedaan HDD, SSD dan cara kerjanya. Menarik nih pertanyaannya untuk dikupas. Untuk SSD-nya, SSD bisa dikatakan sebagai perangkat penyimpanan yang jauh lebih baik ya dibandingkan HDD atau hard disk drive. Jadi, komponen yang ada di dalam SSD juga tidak bergerak sehingga kemampuannya kerjanya jauh lebih cepat. Nah, itu faktor utama mengapa SSD itu cepat daripada HDD. Dan sedangkan HDD atau hard disk drive adalah salah satu suatu hardware yang digunakan untuk menyimpan data pada sebuah laptop atau komputer. Nah, itu perbedaan SSD HDD-nya mas. Untuk cara kerjanya pun berbeda antara SSD dan HDD. Yang paling mencolok adalah dari cara memproses datanya. Jika HDD menggunakan piringan cakram, SSD menggunakan chip atau flash memory. Oleh karena itu, HDD memproses data dengan sistem mekanik, sedangkan SSD memproses data dengan sistem digital. Nah, sistem digital itu cepat gerakannya daripada sistem mekanik. Dengan kata lain, sistem mekanik membuat HDD membaca file dalam satu gerakan piringan. Jadi, datanya diproses dengan jeda. Sedangkan sistem digital dalam SSD memproses data dengan transfer partikel dalam chip. Nah, itu jawaban dari pertanyaan pertama, Mas. Apakah itu masih jelas atau belum? Silakan komen di bawah ini. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Mas Umar. Apa sih itu magnetic disk beserta cara kerjanya? Wah, magnetic disk ya. Oke. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Mekanisme baca atau tulis yang digunakan disebut heat atau kumparan pengkonduksi. Selama operasi pembacaan dan penulisan, head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak di bawahnya, biasanya yang menggantung di atas permukaan dan tertahan pada sebuah bantalan udara, kecuali pada floppy disk di mana head disk menyentuh ke permukaan. Oke, selanjutnya untuk cara kerjanya ada 5 cara.
Pertama, representasi data pengalamatan. Kedua, movable head disk access. Ketiga, pengaksesan record yang disimpan pada disk. Keempat, fixed head disk access. Dan kelima, organisasi berkas dan metode akses pada magnetic disk. Selanjutnya, untuk yang pertama, representasi data dan pengalamatan. Data pada disk juga diblok seperti data pada magnetic tape. Pemanggilan sebuah blok adalah banyaknya data yang diakses pada sebuah storage device. Data dari disk dipindahkan ke sebuah buffer pada main storage komputer untuk diakses oleh sebuah program. Nah, itu untuk kerja pertama. Selanjutnya, movable disk drive mempunyai sebuah read or write head untuk setiap permukaan penyimpanan recordnya. Sistem mekanik yang digunakan oleh kumpulan posisi dari access arm sedemikian hingga read or write head dari pengalamatan permukaan menuju ke track. Dan cara ketiga, disk control merubah kode yang ditunjuk oleh pengalamatan record dan menunjuk track yang mana pada device tempat record tersebut. Access arm dipindahkan sehingga posisi read or write head terletak pada silinder yang tepat. Dan untuk keempat, disk yang mempunyai sebuah read or write head untuk setiap track pada setiap permukaan penyimpanan yang mekanisme mengaksesnya tidak dapat dipindahkan dari silinder ke silinder lain. Oke, untuk kelima, untuk membentuk suatu berkas di dalam magnetic disk bisa dilakukan secara sekuensial, ya, indeks sekuensial ataupun direct. Sedangkan untuk mengambil suatu dari berkas yang disimpan dalam disk. Nah, itu jawaban dari pertanyaan kedua dari Mas Umar ya. Semoga itu bermanfaat. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir. Yes. Apa sih memori semikonduktor itu? Memori semikonduktor adalah perangkat penyimpanan data-data elektronik yang dibuat dari bahan semikonduktor. Memori semikonduktor ini merupakan komponen penting dalam perkembangan perangkat-perangkat elektronik saat ini. Jadi seperti HP, TV itu perkembangannya dari memori semikonduktor dan pada umumnya digunakan sebagai memori komputer. Nah, memori pada HP, USB drive dan bahkan di TV seperti smart TV dan smartwatch yang lagi viral STB. Memori semikonduktor ini umumnya berbentuk IC, integrated circuit. Oke, itu jawaban dari pertanyaan terakhir dari Mas Umar. Paham untuk Mas Umar? Oke, terima kasih Mas Ade atas penjelasannya. Menurut saya sudah sangat jelas. Dan terima kasih Mas Ade, semoga bermanfaat bagi saya sendiri. Dan terima kasih, semoga sukses Mas Ade. Oke, sama-sama. Semoga yang saya jawab ini membantu menambah ilmu dan tidak bingung apa yang dimaksud tadi dari 3 pertanyaan tadi ya. Terima kasih semua. Sekian dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.